Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya kerja hati kita? Apa yang sedang dilakukan hatiku saat ini? Banyak orang sibuk bekerja, sibuk mencari dunia, namun ia tidak pernah memikirkan pekerjaan hatinya sendiri. Dan disinilah muncul bahaya besar. Para ulama berkata, celakalah orang yang tidak mengetahui apa kerja hatinya. Apa itu kerja hati? Hati adalah pusat kehidupan. Hati bukan sekedar organ, tetapi pusat niat, pusat iman, pusat keikhlasan, dan pusat hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Kerja hati adalah bagaimana ia memurnikannya, menguatkan iman, mengendalikan hawa nafsu, menghadirkan rasa takut dan harap pada Allah, menjaga diri dari maksiat batin, menundukkan diri di hadapan Allah. Jika tubuh bekerja untuk dunia, maka hati bekerja untuk akhirat. Mengapa bisa celaka jika tidak mengenal kerja hati? Karena hati adalah pemimpin tubuh. Rasulullah bersabda, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Orang yang tidak tahu kerja hatinya akan beramal tanpa niat yang benar, beribadah tanpa kekhusyukan, hidup tanpa arah, mengikuti hawa nafsu, menumpuk dosa tanpa sadar, dan yang paling berbahaya, ia merasa baik, padahal hatinya sedang sekarat. Ada tanda-tanda orang yang tidak mengenal kerja hatinya. Di sini ada beberapa tanda-tandanya. Ada beberapa tanda hati yang tidak bekerja, ringan melakukan maksiat, berat melakukan ibadah. Hati tidak lagi sensitif, tidak merasa bersalah. Ibadah juga tanpa mempunyai rasa. Sholat hanya sekedar gerakan. Zikir juga begitu, hanya sekedar ucapan saja. Puasa juga hanya sekedar rutinitas saja. Orang itu biasanya tidak suka dinasihati. Orang yang hatinya mati, benci pada kebenaran, tidak peduli halal dan haram, yang penting untung, yang penting senang, tidak pernah bermuhasabah, tidak juga pernah bertanya pada diri sendiri, apa yang Allah lihat dalam hatiku. Jika tanda-tanda ini muncul, sesungguhnya itu adalah panggilan darurat dari hati kita. Dan bagaimana para ulama menjelaskan bahaya ini? Para ulama berkata, hati yang tidak bekerja adalah hati yang tidak mengingat Allah. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan, hati yang hidup selalu bergerak menuju Allah. Hati yang mati tidak akan mengenal Rohnya. Hati yang sakit masih hidup, tetapi penuh dengan gangguan dunia. Jika seseorang tidak mengerti kerja hatinya, maka dia tidak akan tahu kondisi hatinya. Apakah hidup, sakit, atau bahkan sudah mati hatinya. Di sini para ulama memberikan resep untuk menyembuhkan hati dan cara menghidupkan dan merawat hati. Pertama, perbanyaklah mengingat Allah. Zikir adalah makanan hati. Tanpa zikir, hati seperti tubuh yang tidak makan. Di sini timbul pertanyaan, zikir apakah yang harus dilakukan untuk makanan hati kita? Jawabannya adalah zikir nafi isbat. Inilah amalan zikir yang wajib dilakukan pada golongan tarekat. Di sini juga timbul pertanyaan, apakah zikir nafi isbat itu? Nafi adalah menarik nafas, dan isbat adalah mengeluarkan nafas. Dari zikir nafi isbat inilah akan dimulainya suatu zikir untuk mengingat Allah.
Di dalam golongan penganut tarekat, zikir ini dikatakan juga dengan zikir kafi. Dan di sini perlu saya luruskan sedikit tentang zikir mengingat Allah. Mengingat di sini maksudnya adalah hati berzikir kepada Allah. Zikir inilah yang dimaksud makanan untuk hati kita. Apabila Anda ingin belajar zikir nafi isbat ini, Anda harus mencari seorang guru mursyid atau seorang masai. Belajarlah dari mereka agar Anda mendapatkan cara untuk belajar zikir nafi isbat ini. Saudaraku, setiap orang mengetahui apa pekerjaan kaki, pekerjaan tangannya, dan apa yang dilakukan oleh mata, dan lain-lain. Tapi di sini, tidak banyak orang yang mengetahui apa pekerjaan hatinya. Di sini jangan sampai kita celaka, hanya karena lalai memahami apa yang bekerja di dalam dada kita. Rawatlah hati, hidupkanlah hati kita. Karena keselamatan di akhirat bukan ditentukan oleh harta, jabatan, atau dunia, tetapi ditentukan oleh hati yang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya Allah, hidupkanlah hati kami, bersihkan dari penyakit, dan jadikanlah ia hati yang selamat untuk dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.